Oke, jadi kita sekarang khusus menjelaskan akad-akad. Dasar filosofinya seperti ini, Bapak Ibu ya. Mengapa akad-akad ini penting untuk kita kuasai? Karena sesuatu yang haram bisa menjadi halal karena akad. Mas Riki Hardi, kalau masih pacaran, belum dinikahin Mas ya, itu nggak boleh pacarnya di apa-apain dulu Mas. Itu haram, namanya zina. Biar boleh Mas, biar halal, apa? Akad kan Mas ya? Akad nikah kan? Iya. Jadi akadnya jangan akad minjem dari orang tuanya, saya pinjam dulu ya anak bapak gitu ya. Akhirnya dibawa kemana-mana. Nggak sah Mas, itu dosa. Biar sah dan berpahala, bedanya apa Mas? Akad nikah. Datang aja ke orang tuanya, Pak, saya ini udah lama kenal anak bapak, cuman saya tuh takut tercebur ke dosa. Terus gimana solusinya, Dek? Gimana kalau kita akad nikah, saya akan nikah dulu sama anak bapak. Terus nikahnya kapan? Nanti kalau udah kerja, Pak. Saya ya. Loh, kalau bapaknya setuju, Mas. Kemudian Mas dinikahkan, selesai kan? Sesuatu yang haram menjadi halal nggak, Mas? Halal, bahkan berpahala, Mas. Nah, ini gara-gara apa? Pak, sama aja. Nikah nggak nikah ya ujung-ujungnya begitu. Iya, sama outputnya, tapi prosesnya beda. Ya kan? Kalau sudah melalui akad nikah jadi halal, bahkan berpahala nih, Mas Riki ya, bukan dosa. Oke, nah nanti ketika diterapkan dalam konteks bisnis juga sama, Mas Riki. Ya, Mas Riki misalnya, ini istilah nih sebelum saya bicara tentang akad. Biar tahu pentingnya akad itu seperti apa. Mas Riki, saya utang dong Mas, 100 juta. Untuk apa Pak Azhar? Untuk bisnis saya mau jualan baju Mas. Saya mau polakan baju di Tanah Abang. Kata Mas Riki, siap Pak Azhar. Ini saya kasih utang 100 juta. Nanti Pak Azhar balikin ya, 120, Pak Azhar cicil selama 2 tahun. Riba kan Mas ya? Yang 120-nya riba ya, haram Mas. Mengapa? Karena akadnya Mas ngasih utang ke saya. Utang uang tadi itu harus kembalikan sama. Kalau duitnya 100 juta, harus saya kembalikan 100 juta, Mas. Isi dasarnya itu. Karena itu akad tolong-menolong juga. Bukan akad bisnis. Nah, apa nggak ada solusi? Ada, Mas Riki. Dengan akad lain, Mas Riki. Mas Riki nanya ke saya, Pak Azhar, harga baju yang akan dibeli di Tanah Abang berapa? Ya 100 juta, Mas. Di tempatnya di mana, Pak Azhar? Jadi di Tanah Abang lah, masa di Tanah Hijau, itu janda nih Mas Riki ya. Akhirnya Mas Riki, gini aja Pak Azhar, saya kan udah belajar nih dulu muamalah waktu pelatihan di UJK. Apa maksudnya Mas? Kita jual beli aja Pak Azhar. Terus ya saya beli dulu baju yang akan Pak Azhar beli itu saya beli dulu harga 100 juta. Oke, Mas Riki beli 100 juta Mas ya. Sudah dibeli 100 juta, Mas Riki nanti jual ke saya 120. Jual beli loh Mas ya. Ada barangnya Mas ya. Bukan hanya dikasih uang saya, tapi ada barangnya. Nih Pak Azhar, udah saya belikan, saya jual 120. Oke, maka yang 20 itu bukan riba Mas. Itu keuntungan dari jual beli. Yang membedakan apa tadi? Akadnya. Ya, yang pertama yang nggak boleh tadi akadnya Mas ngasih utang aja duit, tadi kembaliin sekian. Nah ini akadnya riba. Tapi ketika jual beli, ya Mas beli. Oh Mas nggak sempat beli, ya udah Pak Azhar deh, tolong diwakili membelikan dulu. Nanti kalau udah dibelikan, laporkan ke saya. Oke, saya belikan, dikasih duit, saya belikan, masih milik Mas Riki. Saya laporin ke Mas Riki, ini udah saya beliin Mas Riki 100 juta baju-bajunya. Oke, sekarang saya jual ke Pak Azhar 120. Nah, ini jual beli Mas. Ya, ada akad yang lain nggak? Ada. Nanti bagi hasil Mas. Kata Mas Riki, aduh Pak Azhar, enaknya kita bagi hasil aja deh. Nanti ketika untungnya besar, saya juga besar. Kalau kecil juga kecil. Kalau rugi, ya saya siap dengan risiko kerugian. Oke, siap. Artinya apa? Mas Riki modal uang 100 juta. Saya modal skill untuk menjalankan bisnis. Yang memodali untuk beli baju Mas Riki, kasih 100 juta. Pak Azhar, nanti kalau untung, saya 50% dari keuntungan, Pak Azhar 50% dari keuntungan, nanti modalnya kembalikan setelah sekian tahun. Oke, siap. Oke ya Mas ya. Akhirnya Mas Riki ngasih 100 juta, saya pakai bisnis, untung tuh. Dari 100 juta itu untung 10 juta keuntungan bersihnya setelah diambil dari modal.
maka saya kebagian 5 juta, Mas Riki 5 juta. Nah, ini prinsip bagi hasil, Mas. Nah, ini sah. Mas Riki dapat keuntungan dari akad kerjasama bagi hasil untuk usaha. Jadi, dengan akad jual beli, Mas Riki jadi sah, nggak riba. Dengan akad bagi hasil, Mas Riki juga sah. Dengan akad sewa bisa nggak? Sewa bisa. Kalau keperluan saya misalnya rumah, saya mau nyewa rumah, ngontrak rumah, saya nggak punya duit, Mas Riki. Bisa diutangin ya? Kasih utang bunganya sekian pasar, nggak riba. Biar nggak riba, rumah itu sewa dulu Mas Riki ya. Disewa dulu. Habis itu disewakan ke saya, Mas. Misalnya disewa 100 juta, disewakan ke saya 110. Oke, Mas Riki, nanti saya bayar 110. Saya cicil ya tiap bulan. Oke. Nah, ini sah, Mas. Tapi harus ada underlying aset yang disewakan, Mas. Nggak boleh Mas Riki ngasih duit aja terserah Pak Azhar. Akhirnya bukan saya pakai sewa, saya pakai nikah lagi, Mas Riki. Ini yang banyak terjadi nih, Mas Riki. Di bank-bank syariah ya, di BPR, yang teman-teman OJK kalau nanti mengaudit, tolong dicek nih. Banyak, misalnya jual beli tadi ya, bank ngasih duit aja, nggak dikontrol, dibelikan apa, enggak. Ternyata akadnya untuk bangun rumah, bukan untuk bangun rumah, untuk bangun rumah tangga, Mas Riki. Kan penyimpangan tuh, Mas. Ini kalau tidak diawasi, ternyata praktiknya banyak menyimpang. Itu kerjaan OJK lah, Mas. Nanti yang ngawasi ya, sama Dewan Pengawas Syariah. Nah, ini gambaran yang penting saya sampaikan ke teman-teman. Pentingnya teman-teman ini mengetahui akad-akad syariah nih. Sebagai alternatif transaksi yang ribawi, yang dilarang, maka ada akad lain yang dibolehkan. Tadi ya, Saman Leven, hidup bersama tanpa nikah, haram, Mas. Tapi kalau akad dulu nikah kemudian hidup bersama, berpahala. Yang membedakan akadnya. Nah, output bisa jadi sama, Mas Riki. Output bisa jadi sama. Orang Saman Leven punya anak di luar negeri bisa didaftarkan kok ke catatan sipil kan ya. Itu diakui sebagai anak. Tapi bagi syariah itu anak zina, haram. Tapi kalau dengan nikah menjadi anak yang sah. Itu yang membedakan apa? Akad ini penting. Tuh. Jadi akad sekali lagi ya, akad itulah nanti sebagai solusi. Asuransi konvensional nggak boleh, yang boleh akadnya seperti apa. Begitu ya. Pak sama aja ujung-ujungnya nanti kalau klaim dapat santunan di konten gitu. Iya, output boleh sama, tapi proses berbeda. Ya, ada bebek, ada 2 bebek, satunya mati saya cekik, satunya saya sembelih pakai pisau. Bismillahirrahmanirrahim, saya sembelih. Saya sajikan ke Mas Riki dua-duanya. Mas Riki tahu yang haram dan yang halal? Nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Padahal yang satunya disembelih halal, satunya nggak disembelih haram. Outputnya bisa jadi sama, Mas. Tapi yang satunya prosesnya benar, satunya tidak benar. Nah, disinilah pentingnya ya kita mengetahui. Nah, karena itu mempelajari akad itu penting di situ tuh. Nah, akad itu apa aja? Nih ya. Ada, pertama, kita nanti harus membedakan antara akad dan janji. Akad dan janji. Nah, kalau janji itu sesuatu yang disepakati tapi bukan merupakan akad. Contoh ya, kalau akad nikah ya, lamaran, saat lamaran itu saat mengikat janji, tapi belum nikah, belum akad nikah, itu baru janji, pengkabaran. Mas Riki, nanti kalau saya udah selesai, misalnya saya kuliah bareng ya Mas Riki ya, kemudian saya bilang, Mas Riki, nanti kalau saya udah selesai, mobil saya yang saya pakai kuliah, saya jual ya ke Mas Riki. Itu baru janji, Mas ya. Begitu saya selesai kuliah, baru terjadi akad jual beli. Nah, nanti di syariah ada istilah janji, ada akad. Jadi janji itu sebelum akad, kesepakatan sebelum akad. Nah, ketika sudah hari hanya itu baru akad. Lamaran tadi baru janji. Begitu 3 bulan kemudian kita nikah, barulah di situ terjadi akad. Nah, ya. Jadi ada akad dan janji. Terus kemudian ada wa'ad. Bagaimana biar janji itu mengikat? Jadi kalau misalnya ya udah lamaran, ternyata kemudian ya pindah ke lain hati ya. Pertanyaannya, bisa nggak dituntut ke pengadilan, dituntut ganti rugi karena malu? Bisa nggak? Nggak bisa kan Mas ya? Karena itu janji kan nggak mengikat. Pertanyaannya, kalau janji di keuangan mengikat nggak?
Nah, nanti fatwa DSN mengatakan memilih pendapat ulama yang mengatakan mengikat. Karena kalau janji di apa namanya di lembaga keuangan nggak mengikat, gawat Mas. Karena kalau jual beli tadi ya, jual beli di lembaga keuangan syariah, biasanya nasabahnya pesen dulu Mas. Janji nanti kalau barangnya udah ada akan dibeli. Begitu barangnya ada, nggak jadi, saya janjinya saya batalkan. Terus ya sudah, nggak kena apa-apa. Rugi nggak lembaga keuangan? Rugi Mas. Karena itulah kemudian nanti ada janji yang mengikat. Ketentuannya apa? Nanti ada di fatwa di belakang. Nah, kemudian ada rukun dan syarat akad. Maksudnya apa? Apa aja sih dalam akad yang mesti ada? Kalau nggak ada nanti menjadi batal. Nah, ini nanti ada apa aja. Kemudian yang terakhir adalah akad-akad dasar fatwa DSN MUI dan implementasinya di lembaga keuangan syariah. Nanti sekilas akan saya jelaskan. Detail dari uraian ini ada di buku diktat Mas ya, buku modul. Nanti insya Allah kalau dibaca itu detailnya ada di situ. Oke, kalau saya baca semua, wah habis nanti ya. Nah, ini masalah definisi, nanti silahkan dilihat. Intinya, kalau akad itu perjanjian bahasa perdata kita. Itu sudah terjadi perjanjian, hubungan hukum para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban. Tapi kalau wa'ad, ini belum perjanjian. Ini baru janji. Jadi beda di dalam syariah antara perjanjian dan janji. Kalau akad itu perjanjian, kalau wa'ad itu janji. Jadi kalau janji itu baru pernyataan kehendak dari seorang atau satu pihak ya, untuk melakukan sesuatu, baik tidak melakukan sesuatu yang buruk kepada pihak lain. Jadi untuk melakukan sesuatu yang baik ya kepada pihak lain. Nah, nanti silakan dilihat nih, ini perbedaan. Ini maksudnya hanya menyampaikan Pak, mengenai akad dan janji ini ternyata para ilmuwan Islam berbeda pendapat. Ya, ada akad, ya pasti kalau akad itu mengikat, melahirkan suatu perbuatan pada saat itu. Jadi kalau jual beli, begitu selesai akad itu sudah terjadi hak dan kewajiban. Akad bersifat mulzim, mengikat para pelakunya. Jadi kalau akad jual beli udah deal, maka nggak bisa dibatalkan Pak dengan sepihak. Kalau kesepakatan boleh, kalau sepihak nggak boleh. Bahkan kalau sampai dia memaksakan, baik dari sisi hukum, artinya apa? Kalau dipaksakan untuk dibatalkan, bisa urusannya sampai ke meja hijau, sampai ke pengadilan. Itu, mengikatnya itu sampai segitu. Maupun dari pandangan agama. Maksudnya apa? Tadi yang saya katakan. Orang membatalkan akad, memang karena kepintarannya lolos dari pengadilan. Tapi dari agama, dianatan, moralitas, dia nggak akan lolos. Jadi urusan utang piutang, akad utang piutang itu bukan hanya urusan dengan polisi, ya, urusan dengan bank, ya, bagian debt collector, tidak. Itu urusan dengan Allah. Karena kepandaian kita, bank nggak berani nagih, pengadilan lolos karena bisa kita ajak kolusi. Tapi ingat, di dalam syariah itu ada aspek agama, dianatan ini nggak akan selesai. Ya, kita lolos di dunia, di akhirat malaikat nggak bakalan terselip laporannya itu. Nah, ini penting nih. Nah, kalau janji merupakan suatu penyampaian keinginan, ya tadi ya. Jumhur itu maksudnya adalah mayoritas ulama, mayoritas intelektual muslim, mengatakan mengikat seseorang yang menyampaikan dan dilihat dari sisi hukum tidak mengikat. Maksudnya apa? Janji itu secara hukum, ulama mayoritas mengatakan tidak mengikat. Ya, para calon wali kota sekarang banyak berjanji. Ya, janji-janji kampanye. Pertanyaannya, kalau nggak dipenuhi setelah jadi, mengikat nggak Mas? Bisa nggak dituntut ke pengadilan? Enggak kan? Enggak kan? Nah, itu namanya janji Mas. Makanya hati-hati, itu janjinya gombal. Nah, tapi ada ulama yang mengatakan, Ibnu Subrumah, Ishaq Rawai, ini dari mazhab Maliki, janji itu mengikat, baik dari sisi hukum, artinya bisa dituntut kalau dia membatalkan janji, maupun dari sisi pandangan agama. Maksudnya apa? Kalau dia berjanji tidak ditepati, itu dosa, Mas. Nah, itu maksudnya, dianatan. Nah, DSN MUI ngambil pendapat ini nih, Ibnu Subrumah, bahwa janji di lembaga keuangan syariah adalah mengikat. Syaratnya apa? Janjinya dituangkan dalam bentuk tertulis. Jadi ada dokumen tertulisnya. Yang kedua, janji dikaitkan dengan syarat. Mas, kalau Mas Riki nanti bisa mencapai nilai sekian dalam pelatihan ini, saya berjanji ya, Mas Riki akan saya kasih hadiah sepeda misalnya. Nanti kalau saya nggak punya, saya mintain Pak Jokowi misalnya ya. Nah,
Ternyata Mas Riki nilainya tercapai, maka saya wajib memenuhi janji. Jadi janjinya itu dikaitkan dengan sesuatu yang orang yang memenuhi tadi sudah jelas sesuai dengan permintaan pemenuhannya, maka harus dipenuhi. Nah, kemudian mau tidak bertentangan dengan syariat, jadi nggak boleh janji yang bertentangan dengan syariat, Mas. Kalau Mas Riki Muslim, kemudian nanti Mas Riki nggak sholat selama 1 bulan, saya janji saya kasih mobil. Nah ini nggak boleh, Mas. Janji kalau Mas Riki nggak sholat misalnya. Atau Mas Riki kalau mampu minum minuman memabukkan sampai 3 botol, nanti saya ajak umroh gitu, Mas. Ini nggak boleh, Mas. Minum bener, kuat, saya ajak umroh. Nggak boleh. Mengapa? Karena itu hal yang dilarang. Oke ya. Saya kira itu yang penting, nanti yang lain silakan dibaca. Nanti teman-teman semuanya, janji ini penting dipelajari, konsep janji. Karena di lembaga keuangan syariah nanti banyak sekali janji itu diterapkan ya. Ada di akad IMDT. IMDT tadi saya jelaskan, IMDT itu leasing, Pak. Leasing syariah, sewa beli syariah. Nah, di situ nanti untuk menengahi antara sewa dan beli ada janji. Di sukuk obligasi syariah itu nanti juga ada janji. Di situ pelibatan konsep janji. Di jual beli murabaha ya, jual beli tidak tunai, nanti ada janji. Di repo surat berharga syariah ada janji. Di transaksi lindung nilai hedging syariah ada janji. Di produk lain fasilitas bank syariah ada janji. Nah, ini banyak nih. Ini antara lain nih. Nah, karena itu pemahaman tentang janji ini penting. Karena nanti ketika kita mendalami masing-masing produk, ada istilah janji, kita udah oh maksudnya seperti itu. Gitu. Oke, berikutnya adalah rukun dan syarat akad. Inilah yang saya katakan tadi. Ketika kita melakukan akad perjanjian, jual beli, sewa menyewa, bagi hasil apapun harus memenuhi unsur-unsur ini. Ini namanya rukun, sesuatu yang harus ada. Jadi kalau jual beli ada pelakunya. Jadi kalau nggak ada pelakunya itu nggak boleh, Mas ya. Jadi pasti ada pelakunya, ada penjual, ada pembeli, itu pasti. Yang kedua ada objeknya. Jadi objeknya bisa barang dengan barang kalau barter, barang dengan uang. Kalau jual beli biasa, uang dengan uang kalau jual beli mata uang. Nah gitu, Pak. Itu harus jelas objeknya apa. Kalau objeknya nggak jelas nggak boleh. Yang terakhir ijab qabul. Jadi oke, saya beli ya saya jual. Apa harus lisan? Tidak. Boleh tertulis, ya. Boleh elektronik, boleh apapun yang menunjukkan persetujuan. Gitu. Ini penting. Mengapa? Karena dalam akad syariah, prinsip dasarnya adalah antarodin. Antarodin itu sepakat menggawa, menerima atas akad yang dilakukan. Jadi jangan sampai dipaksa. Ya, Mas Riki misalnya mahasiswa saya, Mas Riki beli itu ya, diktat saya. Kalau enggak lulus. Gitu ya. Ini nggak bisa. Nanti nggak bisa. Oh saya dipaksa dulu sama Pak Azhar. Itu bisa dibatalkan ke pengadilan tuh, Mas. Kalau sampai nilainya besar ya. Tapi kalau nilainya 50, dimaafkan aja, Mas ya. Daripada ke pengadilan nanti habis uang banyak. Jadi ini rukun. Nah, masing-masing rukun ini, suatu yang harus ada ini, ada syaratnya. Ya. Misalnya, pelaku akad, yang melakukan akad jual beli, melakukan akad sewa menyewa, melakukan akad bagi hasil, syaratnya apa? Berakal dan dewasa. Jadi udah gede. Kecuali nanti kalau barang-barang yang nilainya kecil. Ya, Pak Riki kalau punya anak di TK misalnya ya, ternyata beli permen, anak saya belum balik, nggak sah, gitu ya Mas ya. Ini ulama membolehkan, Mas, karena tradisi, kebiasaan, transaksi yang kecil-kecil bebas dari penipuan. Tapi kalau Pak Riki ini kaya banget nih orang tuanya, adiknya ada yang masih umur 5 tahun. Begitu orang tuanya meninggal, warisan masing-masing dapat 1 T nih Pak Riki. Adik Pak Riki termasuk yang dapat 1 T. Tiba-tiba adik Pak Riki karena kepolosannya dijual itu aset berupa rumah yang bagian dia. Umurnya masih 5 tahun. Boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Karena itu apa? Nilainya besar. Jadi Islam itu melindungi sampai ke sana. Nanti kalau dipaksakan ternyata dibeli sama kakaknya, bisa dituntut ke pengadilan waktu adiknya udah gede, Pak. Jadi waktu sadar bahwa dulu ketipu, itu bisa dituntut ke pengadilan. Nah, sampai ke sana itu diatur. Jadi berakal dan dewasa.
Artinya ini cerdas finansial, Mas. Nah, berikutnya adalah memiliki kewenangan terhadap objek. Kalau saya melakukan jual beli, objek tadi milik saya atau orang lain menguasakan ke saya. Saya mau jual motor ke Mas Riki, motor punya Pak Azhar bukan? Ya punya saya nih, Pak Riki, BPKB-nya, oke. Berarti sah saya, karena punya kewenangan milik saya. Atau motor tadi ternyata dari Mbak Eva. Mbak Eva punya motor, ngomong ke saya, Pak Azhar tolong dijualin ya ke teman-teman yang di OJK. Oh siap, Pak Riki kayaknya butuh motor kemarin. Saya bilang, Pak Riki, perlu beli motor nggak? Oh perlu Pak Azhar, ini ada motor nih saya jual. Motor siapa? Bukan motor saya Pak Riki, motor Mbak Eva. Itu juga boleh Pak, jadi meskipun nggak memiliki. Berikutnya adalah objeknya. Kalau motor tadi, ada ketika kontrak berlangsung. Ketika terjadi akad, itu objek harus ada. Ini prinsip dasarnya ya. Tapi nanti karena kesulitan dibolehkan jual beli pesanan. Jual beli online, dropship itu kan objeknya belum ada itu kan. Tapi dibolehkan. Karena apa? Karena kesulitan, karena ada kebutuhan, nanti ditolerir. Sah menurut hukum Islam. Maka objek yang dilakukan transaksi, sewa menyewa, bagi hasil, semuanya sah menurut hukum Islam. Karena itu kalau transaksi narkoba nggak boleh. Yang dilarang tadi nggak boleh. Dapat diserahkan ketika akad. Ketika udah terjadi deal, ini bisa diserahkan karena Mas Riki, Pak saya menguasai motor itu. Kalau motornya masih dibawa kabur maling, itu nggak boleh dijual, Mas. Itu karena saya nggak mampu menyerahkan. Nah, itu nggak boleh. Kemudian jelas dan tertentu, barangnya jelas. Jadi nggak boleh beri sesuatu ternyata dimasukin karung tuh. Wah, ini burung bagus banget nih Mas Riki. Pak, dibuka boleh? Jangan, nanti kabur. Gitu kan? Akhirnya dibeli sama Mas Riki. Begitu dibuka sampai rumah, nggak ada burungnya, burung-burungan. Ternyata yang bunyi tadi ya penjualnya. Itu banyak yang ditipu kan. Nah, itu dalam jual beli harus transparan, harus clear. Kalau jual rumah, misalnya surat menyuratnya mana Mas? Oh ada Pak, ini Pak, asli nggak? Nah itu harus jelas Mas. Jadi dalam syariah itu harus jelas, clear semuanya, biar tidak terjadi penyesalan. Nah ijab kabul tadi, penawaran, penerimaan harus jelas juga. Kalau jual beli, kalau sewa, Mas, ini HP bawa aja ke rumah. Bawa aja ke rumah, kapan-kapan bayarnya. Nah, ini hibah atau jual beli, itu harus jelas. Ya, kalau hibah ya nggak harus bayar. Nah, oh saya jual Mas, saya jual ya oke, harus jelas saya jual. Jangan bawa aja ini maksudnya apa Pak? Bapak memberi saya atau menjual ke saya, itu harus jelas dalamnya. Karena kalau enggak akan berpotensi menimbulkan sengketa Pak di kemudian hari. Nah, syariah itu menghindari itu. Harus selaras. Kalau saya bilang saya jual Mas, jangan Mas Riki. Iya Pak, saya sewa, nggak nyambung. Ya, kalau saya jual, saya beli Pak, begitu. Itu harus clear. Harus bersambung. Nah, dulu ulama mensyaratkan harus satu tempat, Pak. Nah, kalau sekarang online kan susah. Ya, kita beli di Cina sana, produk-produk Cina, belinya dari Indonesia. Penjualnya ada di Cina, pembelinya ada di Indonesia. Nah, nanti satu majelis itu maksudnya adalah satu tempat yang di situ bisa menghindari dari tipu menipu. Kalau misalnya platform online, e-commerce, berarti majelisnya adalah majelis e-commerce itu. Tentu saja disyaratkan e-commerce-nya aman dari penipuan. Seandainya terjadi penipuan, maka tertipu yang ditipu, nasabah konsumen yang ditipu, harus ada hak untuk membatalkan. Syariah ada istilah khiyar. Nah, yang tadi saya sampaikan. Oke. Ini akad-akadnya, Mas. Akad-akadnya juga sekilas. Ini waktu kita tinggal berapa menit? Jam berapa ini? 9.37. Ada ini Pak, 30 menit lagi Pak, sampai jam 10 Pak. 15 menit selesai. Ya. Ini ngebut Mas, ngebut. Pertama, akad yang dalam rumpun jual beli. Ya. Nanti bacanya begini. Ya, ini akad jual beli, ini akadnya ya. Yang ini angka ini bukan angka togel nih Pak, ini angka fatwa. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mendalami fatwa DSN MUI, nanti fatwa nomor 110. Nah ini fatwa tentang jual beli. Tentang murabahah fatwa nomor 4 dan nomor 4 tahun 2000, ini tahun 200. Ini tahun 2000 ya maaf ya. Nah 111 tahun 2017, ini fatwa nih ya. Ini fatwanya.
Nanti kalau mau mendalami ini fatwanya. Nah, kalau ini jenis akadnya dipakai di bank atau tidak. Ini yang saya contohin berarti ada di bank syariah. Asuransi kosong, berarti nggak ada di asuransi ini. Gitu ya. Pasar modal, jual beli ada, murabahah nggak ada, salam. Sekarang belum ada di Indonesia. Ini yang di Indonesia saat ini, Pak ya. Yang saat ini ada, yang existing. Multi finance ya, perusahaan pembiayaan. Oh, ini ada. Sorof nggak ada. Fintech, fintech ada, sorof nggak ada. Kopsa, koperasi syariah, ini ada, ini nggak ada. Nah, ini cara membacanya dulu, cara membacanya. Ya. Nah, sekarang saya jelaskan satu persatu. Pertama, jual beli. Jual beli. Nah, jual beli di sini yang dimaksud jual beli biasa, Bapak Ibu. Yang biasa kita lakukan, itu namanya jual beli. Nanti kalau bahasa Arabnya mau namanya baik. Ya, kalau ditulis ditambahi, namanya baik. Ya, baik itu jual beli. Kalau baik-baik saja bukan jual beli ya. Baik, nah, baik jual beli. Nah, jual beli yang dimaksud di sini jual beli biasa. Ya, Mbak Eva mau beli kacamata misalnya Mbak Eva ya. Ya, ke tukang kacamata, tawar, kasih uang. Itu udah sesuai syariah, Mbak. Ya, tapi kalau Mbak Eva beli bintang itu ya, dikasih uang. Jual beli enggak? Jual beli, tapi jual belinya jual beli yang enggak sah. Mengapa? Objeknya haram. Gitu-gitu aja. Jual beli, ini jual beli biasa. Nah, murabahah, ini di bank syariah, ini akad yang paling favorit. Namanya jual beli murabahah. Nah, kalau jual beli murabahah ini gimana? Jual beli murabahah ini, jual beli yang penjualnya transparan menyebutkan berapa modal pembelian barang itu. Misalnya nih ya, Mbak Eva mau beli HP ke Mas Riki. Kalau dengan cara jual beli yang pertama, Mas Riki bawain tuh HP-nya. Nih Mbak Eva, silakan dibeli 10 juta. Oke, siap. Mbak Eva keluarin duitnya 10 juta, Mas Riki serahkan HP-nya, itu jual beli biasa, Mas. Sah nggak? Sah. Nah, kalau murabahah gimana? Murabahah, Mas Riki harus menjelaskan secara jujur dan transparan berapa Mas Riki beli HP. Ya kan? Misalnya, Pasar saya Mbak Eva, Pak Riki bilang, Mbak Eva, saya belinya ini 8 juta nih Mbak Eva. Mbak Eva bisa lihat ya, ini nota pembeliannya. Oke, sekarang saya jual ke Mbak Eva 10, mau nggak? Mau. Mbak Eva tahu nggak berapa untungnya Pak Riki? Tahu kan? 2 juta kan? Nah, ini namanya jual beli murabahah. Ya, jual beli murabahah bisa cash, bisa cicil. Nah, nanti di bank syariah ini banyak dipakai, Pak. Kalau kita beli mobil ke bank syariah, nanti bank syariah membeli mobil dulu ke dealer. Kita tahu nih, ini harganya, kemudian dijual ke kita. Ya, misalnya harganya mobil 150, dijual ke kita 200. Oh, berarti banknya untung 50 juta. Dicicil selama 4 tahun. Begitu, Pak. Nah, itu namanya murabahah. Oke ya? Murabahah itu namanya. Yang ketiga adalah salam. Salam ini bukan assalamualaikum. Ini jual beli pesanan, Mbak. Ya, kita sekarang kan banyak nih. Kalau e-commerce, kita mesen misalnya baju secara online, makanan secara online. Nah, itu masuk kategori salam ini. Jadi barang yang dipesan belum ada. Penerima pesanan baru nyari. Nah, itu salam. Nah, nanti salam itu syaratnya, Mbak, Bu, Bapak-bapak. Salam itu syaratnya pembeli harus bayar di depan. Jadi kalau kita misalnya melalui platform e-commerce, kita sudah top up tuh. Top up ya, misalnya uang elektronik kita udah top up. Nah, ketika transaksi, kita kan udah bayar ya kepada penerima pesanan. Penerima pesanan nanti nyari barangnya, dikasihkan ke kita. Atau dia sudah punya stok, kemudian diserahkan ke kita. Nah, itu namanya salam. Oke. Yang berikutnya istisna. Kalau istisna ini pesanan juga, bedanya kalau istisna penerima pesanan yang buatin. Ya, misalnya Mas Riki ini tukang bikin rumah, developer. Saya datang, Pak, saya pengen beli rumah yang ada di gambar itu. Oke, cuma ditambahin ya Pak ya. Nanti ditambahin belakangnya seperti ini. Oke, siap, nanti akan saya bikinin.
Nah, maka saya pesan rumah ke Mas Riki. Mas Riki sendiri yang bikin, itu namanya istisna. Tapi kalau Mas Riki nggak bikin, udah di stok, tinggal diambilin, rumahnya yang itu salam tuh, Pak. Kalau istisna yang bikin Mas Riki. Mas Riki misalnya tukang bikin sepatu, saya pesan, Mas Riki bikinin sepatu nomor 60. Wah, gede banget, Pak. Iya, memang kaki saya juga umur 60, Pak. Kalau nggak gini, saya nggak pesen Mas Riki, nggak bakalan ada di toko. Oke, saya bikinin, Pak. Bagaimana bentuknya? Begini, siap, saya bisa. Maka ini istisna, Pak, artinya. Hanya mesennya kepada orang yang memang profesinya bikin objek yang kita pesan. Nah, itu istisna. Kalau istisna ini nggak harus dibayar di depan. Boleh di depan, boleh di tengah, nyicil, boleh di akhir ketika barang itu udah selesai. Itu aja bedanya. Ya, itu aja bedanya. Nah, yang terakhir jual beli adalah sorf. Ini jual beli mata uang, bacanya sorf ya, bukan saraf, nanti sakit saraf nanti ya. Ini sorf ya. Sorf itu adalah jual beli mata uang. Bisa mata uang yang sejenis uangnya atau beda jenis. Rupiah dengan rupiah waktu mau lebaran, ya. Kita nuker uang dulu, bukan. Itu sorf. Rupiah dengan dolar, rupiah dengan real, rupiah dengan yen, itu sorf yang beda. Nah, nanti ketentuan dasarnya begini, Mbak, simpelnya nanti dibaca ya di tingkatnya lebih detailnya. Kalau uangnya sejenis, maka harus sama. Kalau 1 juta ya dapat 1 juta, begitu. Kalau 500 ya dapat 500. Misalnya 100 ribuan tuh, 10 kan 1 juta tuh, mau ditukar 5 ribuan. Maka yang 5.000 ini nilainya juga 1 juta, yang 100 ribu juga nilainya 1 juta. Nggak boleh ada perbedaan. Kalau ada perbedaan, itu terjadi riba. Itu kalau sejenis. Dan harus dilakukan secara cash. Jadi hari ini uang rupiahnya dikasih, besok rupiahnya yang recehan dikasih. Sementara kalau beda jenis, dolar dan rupiah boleh berbeda. Misalnya hari ini kita ke counter pembelian dolar. Kita datang, tanya, Pak, dolar sekarang berapa? Oh, 15.000 deh. Oke. Kita beli misalnya 1 miliar misalnya uang kita dolarkan. Boleh berbeda. Ya, 1 rupiah 4.000 boleh tawar-menawar juga. Kan dalam prakteknya di counter itu beda-beda tuh. Kalau ada 4 counter, 1 dolar bisa counter satunya 14, satunya 14.100, satunya macam-macam kan? Boleh nggak? Boleh, terjadi perbedaan itu boleh ditransaksikan. Tapi syarat yang harus ada adalah ketika beri dolar dengan rupiah harus cash, Mas, harus cash. Nggak boleh forward ya, forward contract, swap, option itu nanti nggak boleh. Jadi prinsip dasarnya harus cash. Forward, swap itu hanya boleh nanti kalau untuk kepentingan hedging, ya, karena kepepet, karena ada kesulitan, ada risiko besar. Kalau nggak dilakukan hedging, maka nanti dibolehkan. Tapi caranya nanti ada di fatwa TSN. Nanti belajarnya seri 2 Pak itu ya, bukan di sini ya. Karena itu tingkatannya harus dasarnya paham dulu. Nah itu jual beli, sekali lagi jual beli ini di bank semuanya ini ada nih Pak, di bank. Semuanya ada ini, akad-akad ini. Di asuransi tidak ada Pak, ini nggak ada di asuransi. Di pasar modal jual beli ada. Murabahah, salam, istisna di Indonesia belum ada. Nah di beberapa negara seperti Dubai ada yang menggunakan murabahah, tapi di Indonesia belum ada sehingga saya kosongin nih. Ya biar nanti kita nggak ketipu ya. Ada, dicari-cari di OJK kok nggak ada pasar nipu. Gawat nih. Multi finance juga ini yang saya contreng-contreng seperti tadi penjelasannya. Oke, berikutnya adalah sewa menyewa, Pak. Ya, sewa menyewa. Oke. Nah, sewa menyewa ini, namanya sewa itu ada 2 kategori. Ada sewa barang, ada sewa jasa. Ya, Mas Riki, saya sewa dong rumahnya, itu namanya sewa jasa atau ijarah aset. Ijarah itu sewa ya, sewa menyewa. Ijarah aset barang, rumah, motor, saya sewa gitu ya. Itu namanya ijarah aset. Biasa sewa menyewa biasa aja Pak. Itu udah sesuai syariah, asal objeknya memang bukan sesuatu yang haram,
nggak dilarang syariah. Nah, itu namanya aset, biasa aja. Yang kedua adalah ijarah jasa. Ya, teman-teman semuanya yang di OJK ini, karyawan OJK ini dengan OJK itu akadnya ijarah jasa. Ya, teman-teman jasanya, ya, skillnya disewa sama OJK sebagai pegawai OJK. Penyewanya siapa? OJK. Yang disewa teman-teman. Tiap bulan udah pasti itu. Untungnya berapa? Mau dikasih gaji berapa? Nah, itu namanya ujroh. Itu gaji. Ya. Dokter itu ijarah jasa. Kita datang ke dokter konsultasi ya. Nanti dokter mengeluarkan kamu harus bayar sekian. Itu adalah fee-nya, ujrohnya. Jadi kalau ijarah nanti fee-nya namanya ujroh bahasa Arabnya. Ya. Nah, bahasa Indonesianya ya uang jasa. Oke ya. Itu jasa. Ada tukang penjaga parkir motor, misalnya di pinggir mall gitu ya. Oke, saya titip motor saya, nanti bayar berapa Pak? 2.000. Nah, itu ijarah jasa. Ya, ijarah jasa. Mengapa? Karena yang nongkrongin, jagain itu memberikan jasa penjagaan. Nah, itu ijarah jasa. Nanti di bank syariah ya, ijarah aset kita butuh apa? Mau nyewa misalnya gedung, nggak punya uang, datang ke bank syariah agar bank syariah sewain dulu tuh. Nanti disewain ke kita. Bank syariah nyewa 100 juta, disewain ke kita 110, dicicil selama setahun 2 tahun, gitu kan ya? Itu aja penerapannya nanti. Kalau ijarah jasa, misalnya saya mau kuliah, karena kuliahnya di luar negeri butuh uang banyak, saya nggak cukup uang, saya datang ke bank, tolong dibiayai ya, saya mau kuliah. Maka nanti bank menyewa jasa kuliah saya. Nanti ngontak perguruan tinggi, apa betul Pak Azhar sudah terdaftar? Oke, untuk ini jasa perkuliahan selama Pak Azhar kuliah berapa? 500 juta, oke. Nanti akan saya bayarin, gitu. Jadi banknya dulu yang menyewa jasa itu, baru disewakan ke kita. Nih, Pak Azhar sudah saya sewakan ke kampusnya, sudah saya transfer. Selanjutnya saya sewakan ke Pak Azhar, harga 700 juta, cicil selama 10 tahun, misalnya ya. Jadi banknya punya margin keuntungan. Nah, IMBT ini sewa. Kalau di konvensional namanya sewa beli, leasing. Ya kan? Leasing, sewa, beli. Motor tuh ya. Biasanya kan leasing tuh, sewa, beli. Nah, di syariah nanti namanya ijarah itu sewa. Muntahiyah itu bahasa Arab nih. Ijarah itu sewa. Muntahiyah diakhiri. Ditamlik dengan kepemilikan. Beli tadi kan berakhir dengan jadi milik kan, sewa beli kan. Leasing itu kan awalnya sewa, kalau di tengah-tengah ternyata mandek, ya diambil sama debt collector, karena statusnya masih nyewa. Nanti di akhir baru pindah. Nah, di syariah menggunakan akad namanya ijarah muntahiyah ditamlik. Ini bahasa Indonesia kita sewa beli gitu. Berikutnya adalah ju'alah. Ju'alah, bukan jualan ya. Ini ju'alah. Nah, ju'alah itu adalah sewa jasa yang baru dibayar kalau berhasil mencapai, misalnya nih, saya jadi agen asuransi. Kata asuransinya, silahkan tawarkan produk asuransi ini. Satu kali Anda berhasil ya mengclosing penawaran asuransi, kamu nanti dapat 30%. Oke ya. Misalnya preminya itu 1 juta, berarti saya dijanjikan 300.000 kan itu ya, 300.000. Nah, itu akadnya ju'alah. Artinya, kalau saya udah tawarin kemana-mana, ternyata nggak ada yang closing, ya nggak dapat. Tapi kalau ada yang closing, baru dapat. Oh, sama kalau kerja di OJK, ada gaji pokok. Ya, ada gaji yang berdasarkan prestasi, kan? Kalau bisa mencapai target kerja, melampaui dari standar, akan diberi. Nah, itu nanti ju'alah tuh. Ya. Selain ijarah yang gaji tetap, ada juga yang gajinya tidak tetap berdasarkan capaian kinerjanya. Nah, itu pakai ju'alah. Nah, gitu ya. Siap, ini ju'alah biasanya bahasanya itu sayembara ya. Siapa yang bisa menyembuhkan saya, nanti akan saya kasih uang sekian. Wah, ternyata ini Bu Hardita ini dokter misalnya ya, datang ke saya nyembuhin, nggak sembuh, ya nggak dapet. Tiba-tiba Mas Riki cukup bawa air putih ditiup, saya sembuh. Yang dapat Mas Riki itu. Padahal Mas Riki nggak pernah belajar di kedokteran. Tapi cukup dengan
melintir tasbih, zikir ternyata bisa menyembuhkan. Jadi contoh jualan. Nanti di perbankan syariah di BI itu ada akad SBI syariah ya, surat apa itu SBI, sertifikat Bank Indonesia ya. Nah, bank-bank itu kalau kelebihan duit likuiditas kan disimpan ke BI itu ya, di SBI sertifikat Bank Indonesia. Nanti di syariah juga ada. Nah, di syariah nanti pakai akadnya jualan. Oke, jadi itu akad-akad terkait sewa, bacanya sama. Di bank semuanya ada. Di asuransi tidak ada. Di asuransi adanya bukan di akad pokoknya. Keagenan memang menggunakan jualah ya, agen. Tapi di akad asuransi utamanya tidak. Pasar modal, ijaroh aset, ijaroh jasa nanti ada. Nah ini ijaroh aset atau ijaroh jasa ada nanti. Di penerbitan obligasi, ya, obligasi syariah atau sukuk baik yang korporasi atau obligasi negara. Di multifinance semuanya ada, di fintech semuanya ada, di Kopta, koperasi syariah semuanya ada. Nah kalau ini di OJK kan bukan wilayah OJK ya, kecuali kalau koperasi yang badan usahanya LKMS ya, LKM ya, lembaga keuangan mikro. Nah itu baru itu juga semuanya bisa dikembangkan. Oke, berikutnya adalah yang kerjasama bagi hasil. Nah ini kerjasama bagi hasil. Ya, kalau bagi hasil ini modal, ada pemodal, ada yang melaksanakan bisnis. Kalau misalnya saya mau bisnis tadi ya, jualan baju, saya dimodali Mas Riki, saya yang membisniskan, yang mengoperasikan bisnis, nanti hasilnya dibagi hasilkan, itu namanya mudharabah yang tengah ini, Jadi yang satunya modal uang, nggak ikut mengelola bisnis, nah yang satunya yang mengelola bisnis. Nanti yang ditentukan adalah nisbah bagi hasilnya, prosentasenya berapa dari keuntungan. Ini namanya mudharabah. Oke ya. Tapi kalau dua-duanya, baik saya maupun Mas Riki sama-sama modal, diriin perusahaan bareng-bareng ini ya, kita sama-sama modal, kita sama-sama bareng-bareng mengelola, itu namanya sirka. Nanti juga dibagi hasilkan, itu namanya sirka. Ya, jadi ada sirka, ada mudharabah. Kalau mudharabah, yang modal uang hanya salah satu, satunya hanya menjalankan bisnis. Kalau sirka, dua-duanya modal uang, dua-duanya juga menjalankan bisnis bareng. Sirka ini modalnya boleh beda-beda, satunya 1 juta, satunya 5 juta, 10 juta boleh. Bagaimana nisbahnya? Sesuai kesepakatan. Mudharabah sesuai kesepakatan. Bagaimana kalau rugi? Nah ini penting nih. Kalau rugi, kalau yang atas nih mudharabah, kalau rugi, itu kalau kerugian karena faktor bisnis, yang nanggung yang memodalin. Artinya uang yang pemodal tadi bisa hilang. Tapi kalau kerugian karena kecerobohan yang mengelola harus bertanggung jawab. Nah kalau sirka, yang semuanya modal, semuanya menjalankan usaha, kalau rugi ditanggung berdasarkan porsi modal masing-masing. Nah ini kalau sirkah atau musyarakah, ini bahasa Malaysianya PT itu kan perserikatan ya, syarikat ya, syarikat itu PT. Nah PT perusahaan itu akadnya adalah sirkah. Jadi ada pemodal, ngumpulin modal, kemudian bikin usaha bareng, tapi nggak dikerjakan sendiri. Dia ngangkat pengurus, direksi, komisaris kan gitu ya. Ya, direksi ngangkat lagi pegawai-pegawai. Nah itu jadi nggak dikelola sendiri, tapi diwakilkan kepada pengurus nanti prakteknya. Jadi ada sirkah, ada mudharabah, yang terakhir sirkah, nih ya, sirkah usaha bersama bisnis, tapi salah satu pihak membeli porsi pihak lain. Contoh nih, Mas Riki bisnis sama saya, bangun kontrakan, gitu kan? Modal sama-sama nih, 1M, bikin kontrakan. Nilainya 2M. Oke, Mas Riki, kita bisnis bareng. Nah, kemudian saya bilang sama Mas Riki, nanti kalau saya punya duit, setiap bulan, porsi Mas Riki boleh saya beli ya? Ya. Misalnya, di start awal ini, saya 1 miliar, Mas Riki 1 miliar. Nanti begitu dikontrakin, saya dapat bagi hasil tuh kan. Nah, Mas Riki juga dapat. Tapi saya bilang, Mas Riki, nanti bagi hasil untuk saya,
ya misalnya setiap bulan untungnya 10 juta, saya dapat 5 juta, Mas Riki dapat 5 juta kan? Oke, 5 juta bagian saya Mas Riki, nanti saya pakai beli porsi Mas Riki yang 1 miliar. Jadi tiap bulan saya beli 5 juta, 5 juta, 5 juta, akhirnya lama-lama bisa jadi saya 1,5 miliar, Mas Riki tinggal 500 juta, ya kan? Nanti saya beli, lama-lama habis, full di saya. Begitu, Mas. Nah itu nanti ada di produk syariah, kepemilikan rumah itu caranya dengan ini, ya, dengan musyarakah mutanakiso ini. Oke. Aduh, tinggal berapa menit nih? Udah mau habis aja ya. Oke, berikutnya adalah terkait utang piutang ya, utang piutang. Jadi ketika utang piutang diatur dalam syariah, ini memang kebanyakan akad sosial ya awalnya, tapi nanti di bisnis syariah ada unsur profitnya. Jadi ada kot itu utang biasa Mas. Utang, ngasih utang itu namanya kot. Nanti Fatmana nomor 19. Utang kok minta jaminan itu namanya rohen, jaminan. Kalau nggak bisa bayar, ya dieksekusi lah jaminannya kan. Jaminannya apa? Motor. Nggak bisa bayar, ya motornya dijual. Tapi kalau motornya yang ngasih utang tadi dikasih jaminan motornya nggak boleh dipakai Mas. Boleh dijaminkan ke saya, nanti motornya saya pakai ngojek ya, ini riba. Tapi kalau minjem, sekedar minjem boleh. Tapi kalau dipakai, perjanjian di awal, saya ganti ini motor saya. Mana duitnya? Pakai kot, ya, ngasih utang, ada jaminan, jaminannya dipakai ngojek, itu nanti riba. Nah, kafalah, tadi sudah saya jelasin. Kafalah itu jaminan orang. Jadi kalau saya nggak bisa menyertakan jaminan kebendaan berupa motor, misalnya saya, Mas Riki itu penjamin saya kalau saya nggak bisa bayar Mas Riki. Nah itu namanya kafalah. Jadi saya akad dengan Mas Riki, nanti kalau saya nggak bisa bayar tuh di bank, Mas Riki yang bayarin ya. Oke Mas, saya sampaikan ke bank oke juga, kita bikin akad tanda tangan. Bahwa kalau saya sampai gagal, nanti yang bayari Mas Riki. Ini penerapannya nanti di perusahaan penjaminan pembiayaan, Pak. Ya, perusahaan penjaminan kredit. Nah, itu akadnya adalah kafalah. Kalau nasabahnya nggak bisa bayar, yang mengcover adalah perusahaan kredit tadi. Nah, kalau hawalah, ini mengalihkan utang. Saya punya utang nggak bisa bayar, saya alihkan ke Mas Riki. Nah, itu hawalah. Oke. Nah, terakhir gampang nih. Wakalah tadi udah kan? Wakalah itu mewakilkan, misalnya tadi bank mau beli barang ke dealer misalnya, nggak bisa, diwakilkan ke nasabah. Beliin dulu ya barangnya, nanti laporin ke saya. Nah, ini akad wakalah. Ya. Tadi, nasabah asuransi mewakalahkan ke asuransi untuk merekrut peserta asuransi yang lain, mewakalahkan. Nah, gitu ya. Nah, nanti ada juga pengembangannya, wakalah, saya punya duit banyak nih. Mas Riki, saya wakilkan ini duit saya, tolong diinvestasikan di berbagai portofolio investasi. Ya, itu wakalah. Nanti di reksadana syariah. Ya, antara manajer investasi dan investor, nanti akadnya wakalah. Wakalahnya apa? Investor mewakilkan ke manajer investasi untuk mengelola dananya. Nah, nanti investor berjanji akan memberikan fee untuk manajer investasi atas jasanya mengelola uang saya ke berbagai portofolio investasi. Nah, ini nanti wakalah. Kalau wadiah, nitip. Nah, ini di bank syariah itu nitip duit. Jadi Mas Riki kebanyakan duit daripada jamur di rumah, dititipin ke bank. Nah, ini akadnya adalah wadiah. Ya. Wadiah itu nitip tuh, nitip duit. Nah, kalau nitip duit, ya Mas Riki nggak harus dikasih untung sama bank. Kalau pengen keuntungan, jangan nitip duit. Bang, ini duit saya investasikan. Pakai akad apa? Akad bagi hasil kan di bank syariah ya. Artinya apa? Duit Mas Riki itu dipakai bank untuk bisnis. Nanti untungnya dibagi antara bank dan Mas Riki. Itu bukan wadiah. Bukan simpanan wadiah, tapi investasi. Ya, itu menggunakan akad yang ini tadi, Mas. Nih, akadnya nih nanti. Aduh, mana tadi? Mudharabah nih. Mudharabah ini kalau di bank nanti. Oke, terakhir hibah. Hibah itu memberi ya. Nah, Mas Riki mobilnya banyak. Pasar itu mobil saya sampai nggak muat di garasi, untuk Mas Pak Azhar satu. Nah, itu hibah Pak ya. Itu hibah itu begitu. Dihibahkan. Nah, nanti hibah
ada di mana? Di lembaga keuangan syariah. Di asuransi ada, di bank ada. Nanti banyak di pasar modal, multi finance. Yang terkenal di asuransi itu akad tabarruk. Nah, itu ya. Akad tabarruk itu akad sosial, tolong menolong. Itu sebenarnya akadnya adalah hibah. Jadi akadnya sebenarnya adalah akad hibah. Jadi semua peserta menghibahkan uangnya untuk kepentingan peserta-peserta yang lain. Sehingga nanti ketika terjadi klaim, ada kena musibah, diambilkan dari kumpulan dana hibah itu. Itulah hibah. Ya, pejabat banyak dari pejabat hibah itu pejabat dia. Itu bukan hibah, itu riswah. Itu adalah bagian dari riswah, raswah, ya, korupsi. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Memang materinya banyak, waktunya sangat terbatas, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa pahami sepenuhnya, dan tolong dibaca modulnya ya. Dan saya yakin ini sangat bermanfaat teman-teman semuanya ya. Bapak Ibu nanti ketika mempelajari aspek-aspek kesyariahan yang lain, basic ini harus dikuasai. Nanti mau mendalami pasar modal, perbankan, apapun lembaga keuangan, basicnya ini ilmu tadi itu ya. Nah, nanti di modul lebih detailnya. Saya kira itu. Silakan gimana? Mau dilanjut atau cukup sampai di sini? Saya serahkan kepada Pak Moderator, Pak Fadlan. Gimana Pak Fadlan? Baik,